dan memenuhi kebutuhan mereka. Kasih sayang kepada anak yatim tentu saja bukan hanya diwujudkan dengan belaian rambut belaka, tapi juga mengurus anak yatim secara baik dan memberi kesantunan untuk sandang, pangan, papan dan pendidikannya. Maka pemberian santunan bukan hanya dilakukan pada tanggal 10 Muharram saja, tapi juga pada bulan-bulan yang lainnya. Menyantuni anak yatim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin para pemirsa MBCNU Rancah Channel di mana saja berada, yang tetap setia menyimak dan mengikuti kajian dari kami. Sebelum kita memulai kajian ini, izinkan saya untuk menyampaikan salam dan doa. Semoga para sahabat-sahabat senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur dan disehatkan, serta diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi keberkahan. Beberapa hari ini kami agak jarang menyampaikan bahasan sehubungan dengan kegiatan Pekan Olahraga Santri Diniyah tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Kabupaten Garut. Bismillah, dengan izin Allah, pada kesempatan ini kami bisa menemui kembali para sahabat, bersilaturahmi walaupun melalui media sosial. Para sahabat, sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa tanggal 10 Muharram atau Asyura adalah hari anak yatim, sehingga banyak yang menyantuni anak-anak yatim pada tanggal tersebut. Ada yang bertanya kepada saya, apakah benar ada hari raya anak yatim? Idul Yatama atau hari raya anak-anak yatim yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram sebenarnya bukan hari raya sebagaimana hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Istilah Idul Yatama hanya sebagai ungkapan kegembiraan bagi anak-anak yatim, karena pada tanggal tersebut banyak orang yang memberikan perhatian dan santunan kepada mereka. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan bahwa hari raya umat Islam itu hanya ada dua, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadisnya an Anasin qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima faqala ma hadanil yaumani qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Dari Anas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan menemukan orang-orang Madinah menjadikan dua hari raya di mana mereka bergembira. Lalu Rasulullah bertanya, apa maksud dua hari raya ini?
Mereka menjawab, kami biasa bermain bergembira pada 2 hari ini sejak zaman jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan untukmu dengan 2 hari raya yang lebih baik daripadanya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dari sini dapat dipahami, selain Idul Adha dan Idul Fitri bukanlah hari raya yang sebenarnya, melainkan semacam perayaan biasa. Dalam syair-syair Arab banyak terdapat kata-kata Id, tetapi yang dimaksud bukan hari raya, melainkan hari kegembiraan. Jadi istilah Idul Yatama tidak jauh berbeda dengan istilah hari pahlawan, hari kemerdekaan, hari lingkungan hidup, hari ibu, hari Kartini dan sejenisnya. Hanya semacam momen untuk mengingatkan masyarakat agar peduli kepada nasib anak-anak yatim. Momen itu tidak pula dimaksudkan bahwa santunan kepada anak yatim hanya berlangsung pada tanggal 10 Muharram saja. Menyantuni anak yatim bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Momentum 10 Muharram dijadikan sebagai Idul Yatama berdasarkan anjuran untuk menyantuni anak yatim pada hari tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat menyayangi anak-anak yatim, dan beliau lebih menyayangi lagi pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, di mana pada tanggal tersebut beliau menjamu dan bersedekah bukan hanya kepada anak yatim, tapi juga kepada keluarganya. Dalam kitab Faidul Qadir disebutkan menjamu anak yatim dan keluarganya pada tanggal 10 Muharram merupakan sunnah Nabi dan membuka dan menjadi pembuka pintu keberkahan hingga setahun penuh. Kemudian dalam kitab Tanbihul Ghafilin bil Ahadits Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, niscaya Allah akan memberikan 1000 pahala dan pahala 10.000 pahala syuhada. Dan barang siapa mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya pada setiap helai rambut yang diusapnya. Sanad hadis ini memang dhaif, tapi isi atau matan hadisnya boleh diamalkan karena berkaitan dengan kebajikan-kebajikan atau fadailul a'mal. Mengenai maksud mengusap kepala anak yatim dalam hadis di atas, sebagian ulama mengartikannya sebagai makna hakiki, yakni mengusap kepala dengan tangan. Tetapi yang ulama yang lain mengatakan bahwa itu sebetulnya hadis tersebut dimaksudkan sebagai makna majazi atau makna kinayah, makna kiasan. Maksudnya adalah mengusap kepala anak yatim di sana berarti menghargai, mengasihi, cinta kasih dan mengayomi kebutuhannya. Syekh Abu Thayyib mengatakan bahwa kasih sayang kepada anak yatim dengan dikiaskan atau dikinayahkan mengusap kepala anak yatim ini menunjukkan ataupun makna hakiki dengan makna majazi, makna kinayah, ini merupakan sesuatu yang tidak bertentangan. Artinya keduanya itu bisa dipadukan. Ketika kita menerjemahkan bahwa mengusap kepala anak yatim itu dimaknai sebagai makna hakiki dan makna majazi, maka keduanya bisa dipadukan. Artinya dengan mengusap kepala kita sambil mengasihi, mengayomi, mencintai anak yatim dan memenuhi kebutuhan mereka. Kasih sayang kepada anak yatim tentu saja
bukan hanya diwujudkan dengan belayan rambut belaka, tapi juga mengurus anak yatim secara baik dan memberi kesantunan untuk sandang, pangan, papan dan pendidikannya. Maka pemberian santunan bukan hanya dilakukan pada tanggal 10 Muharram saja, tapi juga pada bulan-bulan yang lainnya. Menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama. Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi, seorang ahli hadis madhab Hambali, menjelaskan kebiasaan para ulama pada hari Asyura. Banyak sekali yang beliau sampaikan, diantaranya mandi pada hari Asyura, bersedekah kepada fakir miskin, menyantuni dan mengusap kepala anak yatim, memberi makan, memberi minum, menjenguk orang sakit, dan banyak amalan-amalan yang lainnya. Kesimpulannya adalah tradisi menyantuni anak yatim pada hari Asyura memang sudah ada sejak lama dan dilakukan oleh masyarakat umum maupun para ulama. Dari tradisi tersebut lalu muncul istilah Aidul Yatama atau Hari Raya Anak Yatim. Namun yang dimaksud Aidul Yatama bukanlah hari raya seperti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, melainkan momen untuk membahagiakan hati anak yatim. Juga 10 Muharram adalah waktu yang tepat untuk mengingatkan orang yang selama ini acuh tak acuh atau kurang peduli agar terbuka mata hatinya sehingga mau memperhatikan nasib anak-anak yatim. Momen 10 Muharram tidak pula dimaksudkan bahwa santunan kepada anak yatim hanya berlangsung pada hari tersebut, karena menyantuni anak yatim bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Demikian bahasan singkat ini, kami mengajak kepada sahabat-sahabat, juga mengajak kepada diri saya sendiri. Mari kita bersama-sama untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak yatim, sehingga kita termasuk golongan orang yang sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menyatakan bahwa aku dan mereka yang menjadi penanggung jawab anak yatim akan seperti dua jari ini. Maksudnya Rasulullah SAW dengan para penyantun anak yatim akan bertetangga, akan berdekatan nanti kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kritik dan saran sangat kami nantikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.